Belum dikerjain? Belum. Oke, kita kerjakan bersama ya. Apa sih keuntungan kita belajar modul? Salah satu keuntungan kita belajar modul bilangan di teori bilangan itu bisa ngerjain soal SK. Jelas itu tujuan kita ya. Nah, jadi contoh soalnya yang sering banget keluar hampir di setiap OSK itu satu soal itu ada soal sejenis ini, yaitu angka yang menempati digit satuan atau digit terakhir dari hasil operasi bilangan-bilangan ini. Nah, kemarin kami sudah mencontohkan bagaimana cara mencari digit terakhir dari benar. Kami minta kemarin kita mencontohkan hasil sisa pembagian dari 10 pangkat 9999 dibagi sama 7, ya enggak? Kita melihat polanya, ya enggak? Nah, hal yang sama kita lakukan untuk mencari jawaban soal nomor 2 ini. Kalau untuk kita supaya bisa menemukan digit satuan atau digit terakhir dari sebuah operasi, berarti kita menggunakan modulo berapa? Supaya yang keluar itu hasilnya adalah digit satuan atau digit terakhir dari sebuah bilangan. Berarti operasinya menggunakan modulo berapa? Modulo 10, pintar. Modulo 10 berapa nih coba mintanya? 12 modulo 10 berapa? 2 kan? Ya. Kemudian 31 modulo 10 1. Jadi selalu memunculkan angka terakhir atau bilangan paling akhirnya. Berarti kita gunain modulo 10. Ini kita gunain modulo 10 nih. Nah, habis itu apa nih yang kita lakukan dengan 21 pangkat 100 dan seterusnya? Kita gunakan sifat-sifat modulo yang kemarin kita pelajari. 21 pangkat 100 dikurangi 25 pangkat 100 ditambah 29 pangkat 100 dikurangi 33 pangkat 100 modulo 100. Ingat, jangan kalian bertindak seperti orang yang nggak pernah belajar matematika dengan melakukan ini. Nggak boleh ya. Jangan melakukan ini. Modulo 10 ya, apa? Modulo 100. Oke, jangan melakukan ini salah. Jadi nggak boleh kalian keluarin pangkat 100-nya karena hasilnya akan berbeda. Jadi gimana nih caranya? Oke. Kita punya 21 modulo 100 modulo 100 kan 21 pangkat 100 dikurang 25 pangkat 100 ditambah 29 pangkat 100 dikurang 33 pangkat 100 modulo 10 ini menggunakan sifat distributif modulo terhadap penjumlahan apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi bisa kita cari satu-satu. 21 pangkat 100 modulo 10 dikurangi 25 pangkat 100 modulo 10 ditambah 29 pangkat 100 modulo 10 dikurang 33 pangkat 100 modulo 10. Jadi menggunakan sifat distributifnya kita dapat seperti ini. Jadi kita cari satu-satu modulo 10-nya hasilnya berapa. Kemudian dengan menggunakan sifat dari modulo terhadap pangkat, sifat keberapa ya kemarin? 1, 2, 3. Kalau nggak keempat, kelima. Sifat kalau kita punya A pangkat N modulo B, maka kita punya A modulo B pangkat N. Nah, di sini kita punya 21 mod 10 pangkat 100. 25 mod 10 pangkat 100. Kemudian 29 modulo 10 pangkat 100 dan yang terakhir 33 modulo 10 pangkat
100. Oke, sampai sini. Bisa diikuti? Bisa, Mi. Oke. Next, apa Mi yang akan terjadi? Yang akan terjadi 21 modulo 10 berapa? 1. 1. 1 pangkat 100. Kemudian di sini 5. 5 pangkat 100. Modulo 10 ya. Ini juga modulo 10. Kemudian 29 berarti jadi 9 pangkat 100. Modulo 10. Dan yang terakhir 3 pangkat 100. Modulo 10. Kemudian kita bisa tahu 1 pangkat 100 berapa? 1 pangkat 100? 1. Oke, berarti kita punya ini hasilnya 1. Dikurangi 5 pangkat 100. Nah, di sini kan susah nih ngasih. Kita punya sifat terakhir, sifat nomor 7 punya apa kemarin? Sifat nomor 7. Ketika kita punya sembarang bilangan asli n, gimana bunyinya? Ketika kita punya sembarang bilangan asli n, n pangkat 5 modulo 10 sama dengan N. n. Lalu kita buat dia sebagai n pangkat 5. 5 pangkat 5. 100 itu kan 5 kali 20 ya. 5 pangkat 5 pangkat 20. Nah, supaya Umi bisa dapat 5 lagi, maka Umi punya 5 pangkat 5 pangkat 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 4, 20 kan? 100, sorry. 100 ya. Modulo 10. Kemudian kita juga punya 9 pangkat 5 pangkat 5 pangkat 4 modulo 10. Kemudian kita punya 3 pangkat 5 pangkat 5 pangkat 4 modulo 10. Sampai sini paham nggak kenapa Umi mengusulkan ini? Ya. Ada yang ingin tanyakan kenapa Umi mengusulkan? Atau jangan paham? Kenapa Mi? Jadi di sini Umi mau nanti jadiin 5 pangkat 5-nya ini kan kalau modulo 10 berarti jadi apa? Tadi kita pakai sifat n pangkat 5 modulo 10 sama dengan n. Sehingga kalau Umi punya 5 pangkat 5 modulo 10, maka kita punya 1 kurangi 5. Ini masih ketemu 5 pangkat 5 lagi nih, ya kan? 5 pangkat 5 pangkat 4 modulo 10. Kemudian di sini kita punya 9 pangkat 5 modulo 10 jadi 9. Kemudian kita masih punya 9 pangkat 5 pangkat 4 modulo 10. Kemudian 3 pangkat 5 modulo 10 sama dengan 3. 3 pangkat 5 pangkat 4 modulo 10. Sehingga kita punya 1 dikurangi 5 pangkat 5 modulo 10. Berarti 5 pangkat 4 modulo 10. Ditambah 9 pangkat 4 modulo 10. Dikurang 3 pangkat 4 modulo 10. Nah, sekarang bisa dikerjain nggak kayak gini? Misalkan 1 dikurangi 5 pangkat 4 modulo 10. Kita punya 5 pangkat 4 itu 25 kali 25, 625. Berarti digit terakhirnya adalah 5. Kemudian 9 pangkat 4, 81 kali 81. Digit terakhirnya 1. Kemudian kita punya
3 pangkat 4. Berarti kita punya 3 pangkat 4 berapa? 81. Ya. Iya, 9 kali 9. 81 kan? Berarti 1. Maka kita punya hasilnya adalah 1 dikurangi 5 tambah dikurang 1. Berapa ini? Negatif 4 modulo 10. Ingat, negatif 4 modulo 10 sama dengan berapa? Karena nggak mungkin digit terakhirnya negatif kan? Negatif 4 modulo 10 sama dengan ayo, negatif 4 modulo 10 sama dengan gimana modulo yang negatif? Iya, pinter. Jadi jawabannya adalah oke, jadi menggunakan 7 sifat yang kita pelajari kemarin, kita bisa nih mengerjakan soal tipe seperti soal ini. Jadi jangan panik ketika dapat soal yang pangkatnya besar, karena kita bisa mereduksinya menggunakan sifat. Jadi sifat itu berarti kita harus hafal nih sifat itu. Saya bukan dihafal, tapi ketika kalian paham kapan kalian bisa gunakan sifat itu, kalian akan bisa menentukan soal mana yang menggunakan sifat mana. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, Umi lanjutkan. Silakan lihat yang kelas 7, yang kelas 10. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada? Jangan diam aja dong. Ada pertanyaan nggak? Udah paham belum? Paham belum? Paham. Insya Allah paham ya. Oke. Umi hapus boleh? Papanya? Papanya. Layarnya Umi hapus boleh? Ya, Mi. Oke. Nah, kita lanjutkan materi kita. Ini ya. Materi kita tentang algoritma Euclid. Apa itu algoritma Euclid? Oke, balik lagi ke algoritma pembagian. Kita tahu bahwa sembarang A dan X bilangan bulat selalu dapat dibentuk A sama dengan PX plus Q, di mana P hasil bagi dan Q sisa bagi. Kalian masih ingat cara cari FPB dari dua bilangan bulat saat SMP? Ya, di materi sebelumnya ya, kita belajar yang SMP dengan menggunakan faktorisasi prima dan juga tabel ya. Nah, kita menyelesaikannya 5, 6, dan 18 FPB-nya berapa? Pertama kita cari dulu faktorisasi primanya. Setelah dapat faktornya di sini 5, 6 faktornya 2 pangkat 3 kali 7, kemudian 18 faktornya 2 kali 3 pangkat 2. Maka FPB-nya apa kemarin? FPB-nya adalah ambil bilangan yang sama, kemudian ambil bilangan yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling Kecil. kecil. Nah, jadi kita punya ini. Terus habis itu apa nih? Nah, berarti kita punya FPB 56 dan 18 adalah 2. Itu ketika SMP. Oke, mungkin nanti kalau kalian melihat contoh dari 56 dan 18 ini, kalian akan berpikir, ini enakan cari FPB pakai faktorisasi prima atau ini daripada algoritma Euclid. Tapi ketika nanti kalian menghadapi bilangan yang luar biasa besar atau super besar, Umi rekomendasiin menggunakan algoritma Euclid dibanding menggunakan cara SMP. Ya, kenapa? Ini alasan.
Kok nggak keluar? Oke. Sekarang mari kita gunakan algoritma Euclid. Jadi apa itu algoritma Euclid? Algoritma Euclid adalah cara penyelesaian dari sebuah FPB dari dua bilangan menggunakan aturan Euclid. Nah, jadi Euclid itu nama orang ya. Nah, jadi gini, kita pertama punya bilangan 56 dan 18. Kan tadi Umi bilang bahwa setiap algoritma pembagian kita bisa menyatakan AX itu sebagai A sama dengan BX plus I. Ya kan? Nah, Umi bisa nyatakan 56 dan 18 sebagai 56 sama dengan 18 P kali 18 plus I gitu kan. Nah, sekarang kita punya 56 itu kan sama dengan 3 P-nya ya, ini P dan ini I. Jadi kita punya 56 itu sama dengan 3 dikali 18. Oke, ini A, ini X, ini I. Oke. A sama dengan PX plus I. Berarti 56 itu sama dengan 3 dikali 18 plus 2. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Nah, kita lakukan algoritma pembagian lagi untuk X dan Y-nya. Jadi sisa sama bilangan yang di posisi X ini kita lakukan algoritma pembagian lagi sampai nanti kita dapat sisanya atau nilai I-nya itu 0. Jadi kalau belum 0 belum berhenti. Ini kode 5 baru sekali operasi kedua dia langsung 0, berarti udah berhenti. Nah, jadi kalau kita udah nemu 0, apa-apa algoritmanya berhenti. Jadi 18 dengan 2 kita nyatakan dalam bentuk PX plus I. Maka 18 sama dengan 9 dikali 2 ditambah 0. Nah, disinilah 2 ini merupakan FPB. Jadi, kalau dia sisanya udah 0, maka si bilangan yang di posisi X ini yang merupakan FPB. Kalau dilihat kayak gini, jangan pakai faktorisasi prima, pakai tabel, atau pakai algoritma Euclid. Masih enakan pakai faktorisasi prima. Iya, Mi. Ya, karena di dalam algoritma Euclid ini kita sebenarnya cuma menggunakan penjumlahan dan penyimpanan. Jadinya itu. Oke. Next ya, Umi kasih contoh lain supaya bisa tahu bedanya. Misal, tentukan menggunakan algoritma Euclid FPB dari 24 dan 57. Perhatikan, 57 itu adalah 2 dikali 24 ditambah 9. Ya. Jadi, kita punya 57 itu 2 dikali 24 ditambah 9. Ingat, pertama kita harus nyatakan yang besar itu dalam bentuk algoritma pembagian dari bilangan yang lebih kecil. Oke, jadi 57 dan 24 berarti kita jadikan X-nya itu 24, A-nya itu adalah 57. Kemudian di sini perhatikan 24 dan 9 ini jadi A, ini jadi X. Maka kita punya 24 sama dengan 2 kali X ditambah I ditambah 6. Berarti kita punya sekarang ini yang jadi A, ini yang jadi X. Kemudian 9 kita nyatakan dalam algoritma pembagian terhadap 6, kita punya dia 1 kali 6 tambah 3. Nah, ini jadi A, ini jadi X. Terus dilakukan sampai kapan nih? Sampai kita nemu hasilnya di algoritma pembagiannya sisanya 0. Nah, kalau udah 0 maka berhenti. Nih, kalau ini udah 0, maka algoritmanya stop. Kemudian mana FPB-nya nih? Ini FPB. Ini adalah FPB-nya. Jadi FPB-nya adalah X yang menempati saat Q-nya sama dengan 0. Jadi dia adalah bilangan yang membuat si depannya ini kalau kita algoritma pembagian dengan bilangan yang di sini dia sisanya 0.
Nah, di sini kita peroleh FPB dari 24 dan 57 adalah 3. Jadi dia seperti itu terus cara menggunakannya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin kalian merasa masih kemudahan pakai faktorisasi prima karena bilangan yang Umi berikan itu belum bilangan-bilangan yang besar, ya. Belum bilangan yang besar. Oke, sampai sini. Any question, please? Umi, itu kan FEB di sini kan kayak tadi cuma 2, ini 3. Seandainya kan FEB kan ada yang kayak 2/2, 2/3 itu gimana, Mi? Nah, itu nanti berarti kamu bakal nemuin di situ langsung bilangannya. Misal, Umi kasih contoh lagi ya. Tentukan FPB dari 2000. Nah, tentukan FPB dari 2000 dan berapa ya bilangannya, cantik ya. Umi mau cari tahu dulu. 2000 dan 1920. Misalkan Umi mau cari FPB dari ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Step pertama, nyatakan 2000 dalam algoritma pembagian 1920. 2000 itu sama dengan berapa? 1 dikali 1920 ditambah 80. Kemudian ini belum 0 kan artinya. Nah, berarti sekarang kita nyatakan karena di sini sisa pembaginya belum 0, berarti kita punya 1920 sama dengan berapa kali 80? 2 kayaknya masih kekecilan. Berapa kali 80? Dikali 80 berapa? 1920. Kalau kita punya 2 kali 8, 20 kali 80, kita punya 1600 ya. 30 kali 80 kita punya 2400. Berarti kita punya 25 kali 80 itu berapa? 25 kali 80. 24, Mi. 24 ya. 24 kali 80 berapa? 24 kali 80? 1920. Hah? 1920. Udah 1920. Iya, Berarti Mi, tambah 0 dong. Iya, berarti sisanya 0 dong. Iya, Udah Mi. kan? Iya. Nah, berarti udah stop. Nah, berarti FPB-nya mana? FPB-nya ini FPB. Jadi nggak dinyatakan dalam 2/3 kali berapa, nggak kayak gitu soalnya. Tapi langsung dinyatakan dalam bilangan terakhirnya, hasil jumlah apa perkalian. Nah, jadi FPB dari bilangan 2000 dengan 1920 adalah 80. Ini yang Umi bilang bahwa di sini kita bisa mengerjakan soal dengan bilangan yang besar itu lebih mudah menggunakan algoritma Euclid. Bisa dilihat nggak lebih mudahnya di mana? Jadi stepnya lebih ringan loh soalnya. Kita hanya perlu tambah-tambahan
sama kurang-kurangan, nggak perlu pemfaktoran, nggak perlu yang lain-lain, gitu, nggak perlu pembagian yang jelas. Oke, sampai sini udah bisa dipahami? Umi masih bingung. Masih bingung? Oke, Umi kasih soal lagi. Tentukan FPB dari 2022 dengan 1998. Gimana caranya? Coba. Gimana caranya? Pertama, nyatakan 2022 sama dengan 1 dikali 1 1 kali dikali 1998 ditambah 24. ditambah berapa? 20? 24. Oke, umur siapa nih 24? Kemudian setelah itu ini kan belum 0 nih, 24 belum 0 nih. Maka kita perlu 1998 sama dengan berapa kali 24 ditambah berapa? 1998 sama dengan 83 ya. Delapan tiga dikali 24 sisanya adalah 83 kali 24 19 ya. Berarti sisanya adalah 6. Ini belum 0, maka kita ulangi lagi. 24 sama dengan titik-titik kali 6 ditambah titik-titik. Mudah ya? 4 dikali 6 ditambah 0. maka mana FPB-nya? Ini FPB. 6. Bisa? Bisa, Umi. Insya Allah bisa, Umi. Oke, insya Allah bisa. Ini kenapa sebabnya Umi bilang algoritma Euclid itu akan lebih enak ketika kita menggunakan bilangan-bilangan yang besar. Karena nggak mungkin kan kalian di soal olim dapat bilangan 2 digit untuk nyari FPB-nya itu sangat kasus langka. Mungkin pernah ada, tapi kasusnya langka. Karena jarang kita dikasih pertanyaan yang sama kayak soal di kelas kita gitu waktu SMP. Kan? Nah, mungkin kalau meskipun ada pun konsep mainnya pakai soal cerita. Oke, sampai di sini clear ya algoritma Euclid ya menggunakan algoritma pembagian. Oke, kalau clear kita move on. Jadi kan kita sudah bisa nih menggunakan algoritma Euclid, menggunakan algoritma pembagian. Tapi masalahnya satu. Apa? Masalahnya di dalam Euclid, di dalam algoritma pembagian kita perlu menuliskan hasil bagi. Padahal hasil bagi itu enggak kita pakai sama sekali di dalam algoritma Euclid. Bilangan yang di sebelah ini yang Umi kasih warna merah ini tidak dipakai sama sekali menggunakan Euclid. Sehingga apa? Sehingga ini bisa kita abaikan. Berarti supaya bisa mengabaikan ini gimana, Pi? Maka kita cukup butuh apa? Butuh sisanya aja. Ini yang kita butuhkan kan? Sisa baginya yang kita butuhkan. Maka apa yang terjadi? Kita bisa menuliskan kembali algoritma Euclid menggunakan apa yang bisa menghasilkan operasi yang bisa menghasilkan sisa pembagian? Apa? Operasi yang menghasilkan sisa pembagian? Modulo.
Iya, benar sekali. Modulo. Jadi algoritma Euclid bisa kita tuliskan ulang. Ya, kok nggak ada. Algoritma Euclid bisa kita tuliskan ulang menggunakan modulo. Jadi nanti ke depannya kita bisa tuliskan 57 modulo 24 hasilnya berapa? 9. Kemudian 24 modulo 9 hasilnya 6. Terus 9 modulo 6 hasilnya 3. Kemudian 6 modulo 3 hasilnya 0. Berarti mana FPB-nya? FPB-nya ada di sini. Ini FPB. Oke. Jadi kita bisa tuliskan algoritma Euclid menggunakan modulo. Nah, ini sangat berguna banget ketika Umi minta kalian buat bikin program. Itu nanti kalau kalian di OK ya, waktu kalian masuk ke konsentrasinya ke Olimpiade Komputer, nanti Umi akan minta kalian bikin program-program. Kayak mana sih nyari FPB dari sembarang dua bilangan ketika kita inputkan bilangannya, tiba-tiba muncul FPB-nya. Kayak bikin kalkulator lah, kalkulator tapi spesial buat FPB, kalkulator spesial buat KPK, dan sebagainya. Itu nanti menggunakan modulo ini, konsep modulo ini, kita gunakan algoritma Euclid digabung dengan konsep modulo. Sehingga kita dapat FPB-nya itu lebih mudah. Sampai sini bisa dimengerti penulisan algoritma Euclid menggunakan modulo. Jadi kita abaikan 2212 ini. Kita abaikan yang di sini, ini abai. Ini dihapus. Nah, kita fokus ke bilangan-bilangan yang kita gunakan. Jadi nggak harus tahu hasil baginya, cukup cari sisanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Question, please. Nggak ada? Nggak ada, Mi. Oke, kalau nggak ada, let's move on. Oke, tentukan FPB dari 345 dan 2004. Coba, sekarang kalian kerjain sendiri, tentukan FPB dari 345 dengan 2004. Ya, gimana nih caranya latihan yang ini? Kita pertama mau pakai algoritma pembagian atau mau pakai modulo nih menyatakannya? Algoritma aja, Mi. Algoritma aja. Oke, kita nyatakan sebagai algoritma pembagian. 2004 itu sama dengan berapa kali berapa ditambah berapa dari 345. Jadi titik-titik kali 345 ditambah sesuatu. Berapa? Kalau Umi ya, Umi ngerjainnya akan mencari yang sedekat mungkin dengan 2004. Misal Umi punya 300, oke. 300 Umi kalikan dengan 6. Itu kan dapat 1800 kan? Nah, mungkin kemungkinan Umi akan kalikan 345 ini dengan 5 atau dengan 6 dulu. Nah, kita ketemu hasilnya. Kalau misalkan Umi punya perkalian ini, 345 dengan 6, kita punya dia lebih dari 2004 ya hasilnya. Maka Umi kalikan 345 dengan 5. Lalu kita dapat sisanya berapa? 5 kali 345. 279. Iya, kita punya sisa 279. Karena kita punya 5 dikali 345 itu adalah berapa tuh? 25, 1725 ya. 1725. Kemudian kita kurangkan 2004 dikurang 1725, maka kita dapat 279. Nah, kemudian apa selanjutnya langkahnya? Kita punya 345 dinyatakan dalam perkalian 279. Mudah ya. 1 dikali 279 ditambah 66. misalnya
66. Enam. Maka kita next-nya 279 sama dengan kali 66. Nah, ini Umi biasanya akan mencari 60 yang mendekati 200. Berapa ya? 60 kali 4, 240. Nah, bisa tuh. 66 kali 4 berapa berarti? 264. 264. Nah, kan kita punya 279 dikurangi 264. Berapa hasilnya? 15. 15. Berarti Umi sekarang punya 66 dinyatakan dengan 15. Berapa nih? 66 dinyatakan dengan 15. 4 kali 15, 60 ya? Iya. Iya. Bisa. Nah, oke, kemudian Umi punya di sini 15 dinyatakan dalam 6. Kita punya 15 itu adalah 2 kali 6 ditambah 3. 3. Masih lanjut sampai kita ketemu sisanya 0. Kalau kita punya 6 itu sama dengan 2 kali 3 sisanya 0. Maka mana FPB-nya? 3. 3. Ini adalah FPB. Barakallahu fikum yang menjawab 3. Oke. Jadi yang menjawab 3 alhamdulillah sudah betul, kan? Nah, itu kalau menggunakan algoritma pembagian. Nih kalau menggunakan modulo gimana? Ya udah tulisin aja 2004 modulo 345 sama dengan 279. Kemudian 345 modulo 279 sama dengan 66. Kemudian 279 modulo 66 sama dengan 15. 66 modulo 16 sama dengan 6. Kemudian 15 modulo 6 sama dengan 3. 6 modulo 3 sama dengan 0. Setelah ketemu 0, maka kita punya ini adalah FPB-nya. Itu kalau menggunakan modulo. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Oke. Oke, untuk soal yang bonus ini jangan dikerjain ya. Ini buat yang udah belajar bahasa program. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ciri habis bilangan. Umi mau kalian bacakan. Kita mulai dari Cayara Raifa. Coba Salihah, dibaca Salihah. Iya, Umi. Ciri bilangan Dari habis di buku KN. dari atas ini. Iya. Ciri bilangan habis dibagi 2 pangkat n. Dari materi modulo kita telah tahu bahwa ciri bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Bagaimanakah ciri bilangan yang habis dibagi 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Suatu bilangan habis dibagi 2 jika n digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2n. Contoh 1 Berapa tuh? Tuh, 1.324.520 habis dibagi 4. Diperhatikan bahwa 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan digit 2 digit terakhir dari 1.324.520 adalah 20. Karena 4 atau 20 maka habis 1 membagi juta Salihah. Karena 4 habis membagi 20. Karena 4 habis dibagi 20 maka 1.324.520 habis dibagi 4. Oke, terima kasih Salihah, jazakumullah khair. Jadi kita akan belajar ciri habis bilangan, ciri bilangan habis dibagi gitu ya. Jadi
Pertama, kita akan menemukan ciri-ciri dari 2 pangkat n. Bilangan-bilangan 2 pangkat n itu punya keistimewaan, punya ciri khusus. Nah, cirinya apa, Mi? Jadi suatu bilangan itu diketahui habis dibagi 2 pangkat n apabila n digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Nah, kita tahu nih bahwa ciri-ciri bilangan habis dibagi 2 kemarin kita punya bilangan genap di awal sendiri ya, jelasin. Nah, tapi di sini kita mau fokus ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, contoh, Umi punya ini 1.324.520 habis dibagi 4. Tanpa harus membagi nilai 1 juta ini dengan 4, kita bisa menemukan bahwa dia habis dibagi 4. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengambil 2 digit terakhir. Perhatikan 0 dengan 2 ini adalah 2 digit terakhir. Nah, diambil 2 digit terakhirnya. Karena kenapa yang diambil 2 digit nih? Karena 4 itu bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya, N itu kan pangkatnya nih. Ini kan N pangkatnya. Jadi pangkatnya itu 2. Maka yang kita ambil 2 digit terakhir. Nah, di sini kita punya 2 digit terakhirnya adalah bilangan 20. Sehingga karena kita tahu semuanya 4 itu habis membagi 20, maka akibatnya 1.324.520 ini habis juga dibagi dengan 4. Seperti itu. Nah, ini bisa dipahami. Umi kasih contoh lain ya. Misal Umi punya bilangan 50.325.000 berapa ya? 240. Apakah bilangan ini habis dibagi 8? Apakah 50.325.240 habis dibagi 8? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Iya, kenapa iya? 8 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3. 3. Maka kita ambil 3 digit terakhirnya. 1, 2, 3. Nih, 3 digit terakhirnya. 240. 8 habis membagi 240? Iya. Iya. Maka karena 8 habis membagi 240, maka 1 ini dari 50 juta ke belakang ini juga habis dibagi dengan 8. Jadi kita nggak perlu mencari hasil pembagian dari seluruhnya, tapi kita bisa tahu bahwa bilangan tersebut habis dibagi 8 atau tidak menggunakan sifat ini. Sampai sini bisa dipahami dan bisa digunakan sifatnya? Bisa. Bisa Salina? Insya Allah. Oke, next Umi mau Arifah, coba dibacakan sifat yang habis dibagi 3 atau 9, Salihah. Arifah? Nggak ada Arifah? Tadi Umi kayaknya mau lihatnya Arifah. Nggak ada. Ya udah, Afifah aja deh. Afifah, coba dibacakan sifat yang kedua, Salihah. Ciri bilangan habis dibagi 3 atau 9. Suatu bilangan habis dibagi 3 dalam kurung 9 jika jumlahan dari semua digit bilangan tersebut habis dibagi 3 dalam kurung 9. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 3 habis dibagi 9 karena 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 18 dan 9 18. 9 habis membagi 18. Lupa ya simbol ini dibaca apa. Habis membagi ya.
Simbol garis lurus ini dibaca habis dibagi. Jadi ini bacanya gimana? Suatu bilangan habis dibagi 3 jika jumlahan dari digit-digit bilangan tersebut juga habis dibagi 3. Kemudian suatu bilangan habis dibagi 9 jika jumlahan dari semua digit-digit bilangan tersebut habis dibagi 9. Jadi yang di dalam kurung itu kata ganti. Jadi kalau udah 3 selesai dibaca, kata gantinya yang 9 sama sifatnya. Tapi kalau 3 itu habis dibagi 3, kalau 9 habis dibagi 9. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 3 habis dibagi 9. Karena kalau kita jumlahkan semua digitnya, hasilnya 18. Dan 9 habis membagi 18. Sehingga kita punya dia habis dibagi 9. Sekarang kalau ini punya seperti ini. Oke, Umi punya bilangan seperti ini. Habis nggak dibagi 3? Umi punya bilangan berapa nih? 1 miliar ya. 1 miliar 2.213.000. Habis dibagi 3 nggak? Iya. Iya, kenapa iya? Karena Jumlah digitnya kalau 9. kita jumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 2, tambah 1, tambah 3, kita jumlahkan 1, tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 1, 6, tambah 3, 9. 9 itu habis dibagi 3. Sehingga dia punya bilangan 1 miliar 2.213.000 ini habis dibagi 3. Berarti kalau kita tahu habis dibagi 3, berarti kalau kita modulkan sisanya berapa, Mi? Sisanya 0 dong, kan habis dibagi. Ya. Jadi kalau kalian punya, ditanya 10002000213 modulo 3 hasilnya berapa? 0. Kenapa? Karena dia habis dibagi 3. Itu membantu sekali buat dengan mengetahui ciri bilangan yang habis dibagi ini, kita membantu untuk ngerjain modulo, membantu buat ngerjain soal, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya ciri bilangan yang habis sebelumnya ciri bilangan habis dibagi 3 atau 9 sudah paham belum? Sudah paham belum? Halo Solihah, sudah paham? Insya Allah paham, Umi. Insya Allah paham ya. Oke, next Umi mau Faiza Alia. Coba Solihah baca yang ciri bilangan habis dibagi 5 atau 10. Faizal ya. Oke. Fatin Azahra. Fatin Azahra. Iya, Umi. Ciri bilangannya habis dibagi 5 atau 10, Solihah. Dibaca ya, Mi? Iya, dibaca. Ciri bilangan habis dibagi 5 atau 10. Jelas bahwa suatu bilangan habis dibagi 5 jika digit terakhir bilangan tersebut adalah 5 atau 0. Suatu bilangan habis dibagi 10 jika digit terakhirnya 0. Oke. Jelas ya, kenapa kok dibilang jelas? Karena kita punya pola dalam perkalian 5. Kalau kalian lihat tabel perkalian, kalian lihat perkalian 5, maka kalian akan melihat bahwa di situ terjadi perulangan di digit terakhirnya. Digit terakhir perkalian dengan 5 itu selalu 0 kalau enggak 5. Jadi kalau misalkan hasilnya 0 atau 5, pasti dia bilangan yang habis dibagi 5. Kalau digit terakhirnya 0 atau 5. Terlepas apapun digit pertamanya.
Nah, kemudian kalau misalkan bilangan habis dibagi 10, cirinya adalah digit terakhirnya memuat 0. Jadi, kalau digit terakhirnya 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Sampai sini jelas? Perlu contoh atau enggak? Perlu contoh atau enggak untuk bilangan yang habis dibagi 10? Contoh dong, Mi. Contoh ya. Umi kasih contoh, misalkan Umi punya 7.233.760. Ini habis dibagi 5. Kenapa? Karena dia punya terakhirnya adalah 0. Kalau Umi punya 7.233.764, ini tidak habis dibagi 5. tidak habis dibagi 5. Kenapa? Karena dia belakangnya bukan 5 atau 10 atau 0. Iya, karena dia bukan 5 atau 0. Sekarang kalau Umi punya 625, dia habis dibagi 5. Kenapa? Karena belakangnya 5. Kemudian kalau Umi punya 720103330, ini habis dibagi 10. Kenapa? Karena kita punya dia endingnya adalah 0. Digit terakhirnya 0. Seperti itu saya lihat contohnya. Oke, untuk sifat 1, 2, 3, paham tuh? Insyaallah pahim Naomi. Insyaallah pahim Naomi. Oke, good. Ini belum Umi update nih kayaknya. Oke, ciri bilangan yang habis dibagi 11. Jika hasil dari jumlahan semua digit-digit di posisi ganjil, bilangan tersebut dikurangi jumlahan digit-digit genap, habis dibagi 11. Jadi kalau di ciri habis bilangan di 11 ini agak sedikit berbeda Solihah. Kalau tadi kan di 3 sama 9 kita jumlahin semua digitnya. Kalau di bilangan 11 ini kita pisahin antara digit-digit ganjil dengan digit-digit genap. Maksudnya gimana nih di sini? Jadi ini sebagai digit ganjil. Kenapa? Posisi nomor 1. Ini posisi nomor 3. Ini posisi nomor 5. Sedangkan yang ini adalah 0 yang di sini adalah digit-digit genap. Ini posisi nomor 2, ini posisi nomor 4, dan ini posisi nomor 6. Paham? Digit ganjil dan genap. Ganjil itu berarti menempati posisi ganjil, sedangkan genap menempati posisi genap. Dimulai dari digit pertama. Nah, maka kalau kita punya kasus seperti ini, maka kita punya 101002 kalau dibagi 11, dia habis atau enggak? Caranya dengan menjumlahkan digit-digit ganjil, maka kita punya tadi 1 tambah 1 tambah 0, kemudian dikurangkan dengan digit genap. Digit ganjil kurangi digit genap. Jadi bukan bilangannya ya, 1 itu ganjil, 2 itu genap, 0 itu genap, bukan. Tapi posisinya. Jadi posisi dia penempatannya di bilangan itu tuh di posisi ganjil atau posisi genap. Jadi di sini di posisinya, bukan bilangannya itu ganjil atau genap, tapi posisinya dia di ganjil atau genap. Karena di posisi ganjil ini ada 0 nih. 0 kan genap, tapi dia di posisi ganjil, maka tetap kita tulis. Kemudian di sini kita punya hasilnya adalah 0, sedangkan 11 habis membagi 0. Maka kesimpulannya 101002 itu habis dibagi 11.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti belum? Ini kasih contoh lagi ya. Siapa tahu ada yang masih belum ngerti. Misal Umi punya 28039, apakah habis dibagi 11? Apakah habis dibagi 11? 28039? Habis. Nggak bisa? Bisa Bisa. atau nggak bisa? Bisa. Dari mana tahu habis dibagi atau tidak habis dibagi? Tadi posisi ganjil dikurangi ke genap. Maka kita lihat yang di posisi ganjil 2, kemudian 0, kemudian 3. 2 tambah 0 tambah 9. Dikurang posisi genapnya. 8 ditambah 3. Kita punya 2 tambah 9 itu 11. 8 tambah 3 juga 11. Maka hasilnya 0. Sedangkan kita tahu 11 habis membagi 0. Maka di sini dia 28039 habis dibagi dengan 11. Sampai sini any question please? Fahim tuna? Paham, Umi. Oke. Next, ciri bilangan yang habis dibagi 7, 13, 17, dan 19. Oke. Umi mau yang SMA deh. Kita ganti suasana. Umi mau Cayara baca untuk ciri bilangan habis dibagi 7, Solihan. Ya Umi, ciri bilangan habis dibagi 7. Suatu bilangan habis dibagi 7 apabila hasil operasi bilangan tersebut tanpa dikit terakhir dikurangin 2 kali Dua kali dikit. 2 kali dikit Dua terakhir. kali. 2 kali dikit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 7. Contoh, apakah 5.236 habis dibagi 7? 523 dikurang 2 dikali 6 sama dengan 511. 51 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 49. Karena 7 habis dibagi 49, maka Habis 7 membagi, Solihan. habis membagi 511. Diperoleh 7 habis membagi 5.236, jadi 5.236 habis dibagi 7. Oke. Bingung ya, habis membagi, habis dibagi, habis ngapain nih, gitu kan. Nah, jadi gimana maksudnya? Misal nih, Umi punya angka yang pendek lah ya. Misal nih, Umi punya pertanyaan, apakah 84 habis dibagi 7? Nah, maka kita cukup 8 dikurang dengan 2 kali 4. Hasilnya berapa? 8 dikurang berapa? 2 kali 4, 8 kan? Hasilnya 0. 7 habis membagi 0 nggak? Habis. Habis. Maka 84 habis dibagi oleh 7. Maka apakah 84 habis dibagi 7? Iya, 84 habis dibagi oleh 7. Sekarang ini ganti soalnya.
Apakah 88.613 habis dibagi 7? Nah, maka kita ikutin hasil operasi bilangan tersebut tanpa digit terakhir. Berarti kita punya 8861. Maka kita punya di sini cara nyarinya 8861. Ingat tanpa digit terakhir, berarti 8861 dikurangi 2 dikali 3. Ya, jadi dikurangi 2 kali digit terakhirnya. Jadi Umi alhamdulillah. Jadi Umi kurangi 2 kali digit terakhirnya. Sama dengan, perhatikan di sini, 8861 dikurangi dengan 6. Hasilnya berapa? 8861 kurangi 6. 8855. 8855. Kan ini masih susah nih kalau kita cari pembagiannya dengan 7. Kita ulangi lagi prosesnya. 885 dikurangi 2 kali 5. Nah, kita punya 885 dikurangi 10. Sama dengan 875. Kemudian masih susah nih. Ya udah 87 dikurangi 2 kali 5. Berarti 87 dikurangi 10. Berapa ini? 77. Udah mulai gampang? Kita tahu bahwa 77 pasti habis dibagi 7. Artinya apa? Kalau ini habis dibagi 7 berarti yang ini habis dibagi 7. Bisa dipahami? Bisa, Umi. Oke. Agak ribet memang untuk 7, 13, 17, dan 19 ini. Jadi pelan-pelan aja. Ada pertanyaan sampai di 7? Bilangan 7? Tidak ada, Umi. Oke, Umi mau minta tolong Arki bacakan untuk bilangan 13. Ciri bilangan habis dibagi 13. Suatu bilangan habis dibagi 13 apabila hasil operasi bilangan tersebut tanpa digit terakhir dikurangi 9 kali digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 13. Contoh, apakah 3.419 habis dibagi 13? 341 dikurang 9 dikali 9 sama dengan 260. 26 dikurang 9 dikali 0 sama dengan 26. Karena 13 habis membagi 26, maka 13 habis membagi 260. Diperoleh 13 habis membagi 3.419. Jadi 3.419 habis dibagi 13. Oke, sampai sini. Kalau misalkan Umi nggak jelasin nih, Umi mau lihat daya tangkap kalian. Umi tanya, 312 itu habis dibagi 13 nggak Solihah? Langsung Umi tanyain. 312 itu habis dibagi 13 nggak? Berapa? Berarti kita punya gimana caranya? 312, apakah habis dibagi 13 caranya? 31. Bilangan tanpa digit terakhir, ya. 31 kurangi 9 dikali 2. 9 dikali 2, maka kita punya 31 dikurangi 18, berapa ini? 13. 13. Maka 13 habis dibagi 13 Kak? Iya. Iya dong, maka kita punya 312 habis dibagi 13.
Sampai sini bisa dipahami, Salihah? Bisa, Fahim tuna untuk Fahim. kasus 7 dan 13. Fahimnya Umi. Oke. Next, yaitu ciri bilangan habis dibagi 17 dan 19. Umi mau siapa ya yang mendapat kesempatan membaca? Hahaha. Umi mau Najwa baca untuk yang habis dibagi 17. Kemudian Zaskia nanti baca yang habis dibagi 19 ya Salihah. Oke, Najwa dulu. Ya, Umi. Ciri bilangan habis dibagi 17. Suatu bilangan habis dibagi 17 apabila hasil operasi bilangan tersebut tanpa digit terakhir dikurangi 5 kali digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 17. Contohnya dibaca nggak, Umi? Boleh dibaca. Contohnya, apakah 153 habis dibagi 17? Itu caranya. Kan 153 katanya kan dioperasiin tuh tanpa digit terakhir kan. Jadi 15 aja. Terus dikurangin sama 5 dikali sama digit terakhir yaitu 3. 15 dikurang 5 kali 3 15. Jadi habis sama dengan 0. Karena 17 itu apa? Mutlak ya, Mia? Habis membagi Salihah. Oh, habis membagi 0, maka 153 habis dibagi 17. Oke, thank you. Oke, anak-anak mat kreatif tuh yang beda ya, bacanya tuh jelas banget. Nggak Umi jelasin aja udah jelas kayaknya yang lain ini. Masya Allah. Oke, jadi kalau sekarang Umi tanya, ini kan masih sederhana ya 153. Umi tanya angka yang lebih kompleks deh. Umi punya 11.220. Habis nggak dibagi 17? Apakah 11.220 habis dibagi 17? Oke. Jawabannya iya atau tidak? Umi ngasih contoh cuma 3 digit, ngasih latihan 5 digit nih, aneh emang Umi ini. Ya namanya juga matematika ya. Latihan sama contoh harus beda dong. Oke. Gimana caranya? Pertama, kita punya tanpa digit terakhir, berarti tinggal 11, 22, ya kan? Tanpa digit terakhir, 11, 22 dikurangi 5 kali 5 kali. Maka kita punya tetap 11, 22. Kemudian 11, 22-nya kita cari lagi tanpa digit terakhir. Berarti tinggal 112 dikurangi 5 kali. Berarti 112 dikurangi 10. 102. 102. Masih susah nih. Ya udah. 10 dikurangi 5 kali 2. Berarti kita punya 0. 0 habis membagi 17 enggak? Sorry. 17 habis membagi 0. Iya. Iya. Kita punya 1120 habis dibagi 17. Oke, gampang toh? Asal kita ingat aja. Umi lagi jarang ingat yang 7, 13, 17, 19. Umi jarang ingat. Umi cuma ingat yang tadi, yang satu termit di depan tadi. Yang 2 pangkat N, kemudian 3, 9, 11, 5, 10 itu Umi ingat. Tapi 7, 13, 17, 19 Umi jarang ingat. Oke, Zaskia, next. Ciri bilangan habis dibagi 19, lihat. Ciri bilangan habis dibagi 19. Suatu bilangan habis dibagi 19. Apabila hasil operasi bilangan tersebut tanpa digit terakhir ditambah 2 kali digit terakhir, bilangan tersebut habis dibagi 19. Contohnya, apakah 209 habis dibagi 19? Caranya 20 tambah 2 kali 9 sama dengan 20 tambah 18 sama dengan 38. Karena 19 habis membagi 38, maka 209 habis dibagi 19.
Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, sampai sini. Udah paham belum sama yang habis dibagi 19? Umi Kak tanyain yang lebih. 104.083 habis dibagi 19 enggak? Coba kami tanya, apakah 104.083 habis dibagi 19? Jawabannya ya atau tidak? Pertama harus cari tahu dulu. Gimana cara cari tahunya? Ambil bilangan tanpa digit terakhir 104.008. Ditambah, ingat ya, di sini bukan dikurang tapi ditambah 2 kali digit terakhirnya. Berarti kita punya 2 kali 3. 10408 ditambah 6 berapa tuh? 104 8 tambah 6 14 ya. Yang kita ambil lagi 1041 ditambah 2 kali 4. Maka kita punya 8 tambah 1 9 1049. Dan kita punya 104 ditambah 2 kali 9. Berapa ini? 18 berarti 22. 122 ya. 122. Kemudian 12 ditambah 2 kali 9. Berapa ini? Kok kali 9, Mi? Astagfirullahaladzim. Mengikutin atasnya. 2 kali 2. Berapa ini? 14. 16. 16, Deng. 16 nih. 16 habis dibagi sama 19 ya? Enggak. Enggak. Berarti kita punya 104.083 ini tidak habis dibagi 19. Jadi dia tidak habis dibagi 19. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Umi, aku mau tanya. Iya, silakan. Lihat. Yang dibagi 17 kan itu habis kan, Umi? Habis dibagi 17. 19.220. Nah, itu kan habis. Tapi dengan cara ini kita tahu nggak, Mi? Hasilnya berapa gitu? Nggak tahu dong. Kita nggak bisa nggak tahu hasil baginya. Kita cuma tahu bahwa sisa pembagian 11.220 ini dibagi 17, sisanya 0. Tapi hasil baginya kita nggak tahu. Kalau mau tahu hasil bagi tetap harus pakai pembagian biasa, pakai Forogapet. Kalau misalkan manual. Oke, Umi. Makasih, Umi. Sama kayak yang contoh yang 19. Umi kan punya contoh di sini dia tidak habis dibagi 19. Nah, kalau misalkan dia habis dibagi 19 kan kita tahu nih sisanya pasti 0 kan. Tapi ketika tidak habis dibagi 19 kita nggak bisa ngejudge sisanya berapa. Jadi kita nggak tahu sisa pembagian ini kan dia tidak habis, tapi sisanya fixnya sisa berapa itu nggak tahu. Jadi ini bukan sisanya, 16 ini bukan sisanya. Tapi dia adalah sesuatu yang bisa mengkategorikan dia habis atau enggak sih dibagi 19. Ya, jadi kita cuma bisa tahu ya atau tidak. Kita nggak bisa tahu detailnya. Kalau misalkan tidak habis dibagi 19, sisanya berapa? Kita nggak tahu. Dengan operasi ini kita nggak bisa tahu sisanya. Tetap sisa itu nyarinya menggunakan algoritma pembagian. Ya. Ya, Umi. Makasih, Umi. Oke, kalau paham semua, Umi akan move on ke soalnya. Umi tutup ya yang bawahnya. Karena yang bawah itu program. Penasaran kan? Soal bonusnya kok program terus ini? Karena Umi bukan bikin PPT ini buat bimbingan matematika, tapi bimbingan komputer. Makanya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ada berapa bilangan bulat antara 1 sampai dengan 1000 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5? Silahkan kalian kerjakan. Umi beri waktu 5 menit untuk latihan soal ini.
Oke, kita punya di sini berapa banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Berarti pertama apa yang harus kita lakukan? Kalau dan berarti sama aja kita cari bilangan yang tidak habis dibagi 2, nggak habis dibagi 5, berarti kita sama aja nyari apa? Bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan 5, berarti bilangan yang tidak habis dibagi. Jadi kita mau cari bilangan dari 1 sampai 100 yang tidak sampai 1000 yang tidak habis dibagi, Yang tidak habis bagi 2 dan 5. ya dibagi 2 dan 5 berarti tidak habis dibagi 10. Dan loh kata hubungnya berarti dia harus dua-duanya. 4 itu nggak termasuk di sini. Kenapa? Karena 4 habis dibagi 2 tapi dia tidak habis dibagi 5. 4 itu habis dibagi 2 tapi dia tidak habis dibagi 5. Maka dia termasuk ke bilangan yang kita cari. Sedangkan 5 juga termasuk ke dalam bilangan yang kita cari. Kenapa? Karena 5 tidak habis dibagi 2 tapi dia habis dibagi 5. Jadi dia termasuk bilangan yang kita cari. Nah, tapi kalau kita bilang kelipatan 10, semua bilangan kecuali kelipatan 10, maka kita tahu bahwa 10 itu habis dibagi 2 dan 10 itu habis dibagi 5, maka semua kelipatan 10 kita kecualikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Umi berbicara tentang bilangan bulat antara 1 sampai dengan 1000. Antara 1 sampai dengan 1000. Berarti 1 dan 1000-nya masuk nggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada kata antara. Nah, supaya 1 sampai 1000-nya masuk, soalnya gimana nih? Umi ganti antaranya dengan dari 1 sampai 1000, nah baru nanti 1 dengan 1000-nya masuk. Tapi kalau antara berarti nggak masuk. Nah, jadi kita punya bilangan antara 2, berarti bilangan antara 1 sampai 1000 itu adalah bilangan dari 2 sampai 2, 3, 4 sampai 999. Inilah bilangan bulat antara 1 sampai 1000. Kita cari yang tidak habis dibagi 10. Otomatis susah ya kalau kita cari yang tidak habis dibagi. Maka kita hitung totalnya. Total bilangan dari 2 sampai 9999 itu ada berapa? Totalnya ada berapa bilangan? 999. Gimana cara nyarinya? 999 dikurangi 2 ditambah 1. Jadi ada 999 bilangan. 998 ya. Ada sebesar 998 bilangan. Nah, itu total bilangannya. Sekarang coba, Umi boleh nggak nyari total yang habis dibagi 10? Yang habis dibagi 10. Apa tadi ciri-cirinya yang habis dibagi 10? Yang belakangnya 0. 0. Ada berapa dari 2 sampai 99 yang belakangnya 0? Ya punya 10, 20, 30 gitu kan? Iya, Umi. Sampai kapan? Sampai 990. Jadi kita punya bilangan 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai kita punya 990. Mereka habis dibagi dengan 10. Berarti ada berapa banyak?
Selisihnya berapa ini? 10. Ini ke sini 10. Pakai apa namanya konsep barisan lah. Nah, kita punya 990 dikurangi 10 dibagi 10 ditambah 1. Buat nyari N ya. Nah, kita punya 98 tambah 1. Ada sebanyak 99 bilangan. Jadi, bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan 5, itu artinya bilangan yang tidak habis dibagi 10. Artinya, total bilangan semuanya ini 998 dikurangi dengan bilangan yang habis dibagi 10. Jadi, jawabannya adalah 998 dikurangi dengan 99. Satunya berapa hasilnya? 800 berapa? 899. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, di sini kenapa jadi dibagi 10? Karena di sini dan. Kalau Umi ganti atau, nanti jadinya beda lagi. Nah, itulah nanti kita akan belajar logika matematika. Ya, jadi ini dan. Kalau Umi ganti atau, dia beda lagi. Ya. Ya, Umi. Oke, sampai sini. Bisa diikuti? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Ya, oke. Maka silahkan screenshot soal selanjutnya. Cadang. Soal yang barusan Umi ketik. Ya, silakan kalian gunakan untuk latihan pekan ini. Kita bahas mungkin di pertemuan Senin kalau perlu dibahas. Sepertinya nggak perlu karena Umi yakin kalian bisa ngerjain. Oke, jadi screenshot semuanya. Oke, itu akhir dari teori bilangan kita ya. Seperti janji Umi, kita teori bilangan hanya 3 pertemuan. Jadi ini adalah akhir materi dasar untuk teori bilangan. Artinya kenapa Umi sebut dasar? Karena nanti kalau kalian masuk kelas OM, entah itu OM SMP atau OM SMA, kalian akan dapatkan materi teori bilangan lagi, tapi yang lebih dalam, kayak komprehensi dan sebagainya. Jadi nanti ini baru dasarnya yang Umi ajarkan di umum. Ini kan kita masuk kelas umum nih. Nah, ini baru dasarnya. Nanti kalian akan dites, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Nah, di kelas masing-masing itulah yang komputer Umi masukin ke teori bilangan dicampur program, kemudian yang yang matematika Umi akan masukkan aljabar dicampur teori bilangan dan seterusnya. Jadi nanti akan lebih kompleks lagi ketika dia bergabung dengan lain-lain, oke? Nah, jadi insya Allah materi kedua kita itu akan berkaitan tentang logika matematika, dimulai dari bimbingan selanjutnya, yaitu besok Senin ya, insya Allah. Nah, jadi agak cepat memang, karena apa, Mi? Karena yaitu kita startnya terlambat, jadi Umi agak terburu-buru. Oke, mungkin untuk bimbingan kali ini sampai di sini saja, Solihah. Umi mohon maaf apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan dan apabila ada salah ucap saat ngobrol bareng kalian. Umi mau kalian dapatkan dulu biar Umi dokumentasikan dengan kita karena rame. Kalau rame Umi dokumentasiin. Kalau sepi Umi nggak dokumentasiin. Oke. Kayak waktu hari Senin tuh sepi nggak Umi dokumentasiin. Oke. Silakan dibuka kameranya. Oke. Jazakumullah khair sudah meluangkan waktu di hari Sabtunya di mana kalian capek Senin sampai Jumatnya harus belajar dan tambah Sabtu belajar lagi, tapi semoga apa yang kita pelajarin ini bermanfaat untuk kita seperti doa kita di pagi tadi ya. Semoga Allah memanfaatkan ilmu yang Allah ajarkan buat kita. Oke. Itu aja mungkin untuk hari ini. Semangat. Insya Allah materi dasar ini digunakan untuk
selebihnya bukan hanya di Olimpiade aja, tapi untuk tes-tes lain juga sangat diperlukan apabila kalian tahu konsepnya. Nah, jadi mungkin itu dari Umi. Umi ucapkan jazakumullah khair, kemudian special thanks buat yang udah hidupin kamera. Kita tutup. Let's close our class. Let's close our bimbingan with reciting hamdalah and doa kifarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Oke.